Pemirsa Intens Investigasi. Mengejutkan, setelah Sarwenda hadir dalam sebuah klarifikasi sambil menangis terkait persoalan rumah tangganya dengan Ruben Onsu, tiba-tiba unggahan terbaru Bertrand Peto menjadi sorotan publik. Dalam unggahan tersebut, caption bertuliskan "bohong", memicu berbagai spekulasi di media sosial. Menanggapi hal tersebut, kuasa hukum Ruben Onsu, Minola Sebayang, memilih enggan memberikan komentar lebih jauh terkait makna unggahan Bertrand Peto tersebut. Namun lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa kedua putri Ruben Onsu, Thalia dan Tania, memiliki hubungan yang sangat dekat dengan Bertrand Peto sejak kecil. Karena itu, ia menilai berbagai anggapan yang beredar di publik tidak sepenuhnya sesuai dengan fakta yang diketahuinya. Bagaimana juga dengan postingan Ruben Onsu mengenai ciri-ciri orang munafik? Kepada siapa sebenarnya hal tersebut ditujukannya? Lalu seperti apa juga tanggapan pihak Ruben Onsu terkait ucapan Sarwenda agar Ruben Onsu membuatkan rekening buat anak-anaknya? Bagaimana juga ungkapan yang disertai bukti perihal komunikasi Ruben Onsu dengan Sarwenda yang tidak lancar dan kerap salah paham? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Mengejutkan, setelah Sarwenda hadir dalam sebuah klarifikasi dan menangis terkait perihal perseteruannya dengan Ruben Onsu, tiba-tiba postingan Bertrand Peto mengunggah caption bohong. Unggahan tersebut menjadi perbincangan karena caption yang ditulis Bertrand dinilai oleh sebagian warganet memunculkan berbagai spekulasi. Bahkan, muncul anggapan di media sosial yang menyebut caption tersebut tidak sesuai dengan fakta. Di tengah ramainya pembahasan tersebut, kuasa hukum Minola Sebayang turut menanggapinya. Meski belum mau bicara panjang lebar, namun ia menjelaskan bahwa kedua putri Ruben Onsu memiliki hubungan yang sangat dekat dengan Bertrand Peto sejak kecil. Hal ini sekaligus menolak apa yang berkembang luas di masyarakat yang tidak sesuai fakta. Kami kan nggak ngomong apa-apa. Dan bagaimana sayangnya Onyo sama adik-adiknya, dan bagaimana kemesraan adik-adiknya kepada Onyo kemarin-kemarin, kok tiba-tiba sekarang tantrum gitu. Jadi ini yang saya katakan tadi itu, saya nggak bisa berkata-kata yang berretorika gitu. Makanya saya katakan bahwa kadang-kadang memang seperti yang saya katakan itu, pepatah bilang kalau kebohongan itu kadang-kadang harus ditutup dengan kebohongan baru dan begitu seterusnya, sehingga kebohongan itu kelihatan seperti suatu kebenaran, kan begitu. Tapi ya kita nggak tahu, kita nggak nuduh siapa-siapa. Tapi artinya apa yang disampaikan tidak sesuai dengan fakta yang ada sama kami. Di sisi lain, unggahan Ruben Onsu kembali menjadi sorotan publik setelah ia membagikan sebuah postingan yang berisi tentang ciri-ciri orang munafik, di mana ada 3 ciri, yaitu kalau bicara suka berbohong, kalau berjanji mengingkari, dan kalau dikasih amanah maka berkhianat. Lalu buat siapakah sebenarnya unggahan Ruben Onsu itu ditujukannya? Ketemu orang munafik itu cirinya 3. Kata Rasulullah, idza haddatsa kadzab. Orang kalau bicaranya sering bohong, ini orang munafik. Kok ngomongnya nih bohong terus, munafik udah. Fix udah. Yang kedua, wa idza wa'ada akhlaf. Kalau berjanji dia mengingkari. Kok janji sering beda sama yang dia janjikan? Atau dia berjanji tapi sering menyelisihi janji, munafik nih. Yang ketiga, wa idza tumina khan. Kalau dikasih amanah dia malah berkhianat. Munafik. Kata Nabi, ayatul munafiqina tsalas. Ciri munafik itu 3, bicara dusta, janji ingkar, diberi amanah malah berkhianat.
Kapan waktu kok kita ketemu orang kriterianya begini, hati-hati. Jangan-jangan kita lagi ketemu orang munafik. Tak hanya itu, Minola Sebayang juga menanggapi perkataan Sarwenda yang mempersilahkan Ruben Onsu untuk membuka rekening kedua putrinya. Menurutnya, atas nama siapapun, rekening pasti yang mengelolanya adalah kedua orang tuanya atau orang dewasa. Selanjutnya, ia juga menegaskan bahwa hal tersebut bukanlah sebuah solusi. Selain itu, Minola Sebayang juga belum diajak diskusi soal rekening tersebut oleh Ruben Onsu. Terus anak-anak ke ATM sendiri, cabut duit. Ya. Terus anak-anak bayar sendiri semua kebutuhannya. Bensu udah tahu. Ayolah, tetap mau rekening anak-anak, mau rekening siapa-siapa, tapi yang mengelola pasti adalah orang dewasanya. Ya, jadi kita harus tertib dalam hal menggunakan keuangan karena semua harus dipertanggungjawabkan karena kita sudah tidak terikat suami istri lagi. Suami istri aja kadang-kadang mana dipertanggungjawabannya kan begitu, apalagi sudah tidak terikat suami istri. Jadi persoalannya kan bukan masalah rekeningnya, ini kan bukan rekening yang bermasalah ini. Tapi berapa dan tata kelolanya dan perinciannya. Nah, saya nggak tahu ya karena saya ya tidak pernah disampaikan dari mereka secara formal bahwa buka rekening gitu misalnya ya solusi. Saya nggak pernah dapat informasi itu. Ruben juga nggak pernah menyatakan bang bagaimana nih ada usulan dari mereka seperti ini, nggak pernah juga. Mereka menyampaikan hal ini kan ke media, ke publik. Makanya saya katakan jangan apa-apa ke publik terus kita yang difitnah. Bilang kita yang ke publik, kita hanya klarifikasi kok. Sampaikan dong ke kita. Jadi saya mau tunjukkan bahwa variabel uang yang dia terima itu memang tidak selalu 200 juta, kadang-kadang 207, ya, kadang-kadang 207 juta, ya, kadang-kadang 243 juta, ya, kadang-kadang 260 juta, memang nggak terlalu 200 gitu loh, ya. Nah, ini dia harus ini 263-nya ini ada di 263. Jadi memang bener, ya, nggak 200 juta gitu loh. Duit, ya. Nah, jadi memang ada sih dari sekian banyak yang 200 juta ini ada sih sekali yang di bawah 200. Tapi jujur gitu. Nilainya cuma 187 juta. Cuma, Ya kan katanya kan seperti itu. Ya. Nah, ya. Selanjutnya, Minola Sebayang juga menunjukkan bukti chat percakapan WhatsApp ketika Ruben Onsu meminta jadwal libur kegiatan sekolah kedua putrinya. Ruben Onsu bukannya mendapatkan tanggal libur sang anak, tapi ia malah mendapatkan jawaban kurang baik dari Sarwenda, seolah tidak peduli terhadap urusan anak-anaknya. Di mana menurut Sarwenda, sebelumnya Ruben Onsu yang memang tidak pernah menanyakan tanggal anak-anak sekolah, namun disangkal Ruben Onsu itu dulu karena masih serumah. Anak-anak kan memang ada sekolahnya gitu. Dia kan les gitu. Tadi ada sih tadi aku lihat mana sih guys? Jam libur. Ya, dia Ruben bertanya nih. Tanggal libur apa tetap sama? Jadi kapan bisa jalan sama anak-anak? Jadi kalau dia bilang Ruben yang gak ada waktu. Aduh, masya Allah. Ya. Ruben yang gak ada waktu. Sementara Ruben tanya nih. Jadi kapan bisa jalan sama anak-anak? Karena Ruben tanya tanggal liburnya. Jawabannya dia, oh karena dari dulu kan kamu juga nggak pernah tanya tanggal anak-anak di sekolah. Karena masih satu rumah. Oke. Les semua masih katanya. Kan karena dulu kan dan sekarang beda. Kan gitulah jawaban Rubennya ya. Tudingan pinjol atau pinjaman online juga diduga mendera Ruben Onsu. Lalu seperti apa Minola Sebayang membantah tudingan pinjol tersebut? Kuasa hukum Ruben Onsu, Minola Sebayang juga memberikan tanggapan terkait tudingan yang menyebut kliennya terlibat dalam pinjaman online. Minola Sebayang dengan tegas membantah kabar tersebut. Menurutnya,
Ruben Onsu merupakan figur publik yang memiliki akses terhadap berbagai layanan keuangan resmi, termasuk perbankan. Karena itu, ia mempertanyakan alasan Ruben Onsu harus menggunakan layanan pinjaman online apabila memang membutuhkan dana. Menurutnya, apabila memang ada transaksi atau pengajuan pinjaman, seharusnya terdapat data dan bukti yang jelas mengenai proses tersebut. Buktikan aja kalau memang Ruben ada pinjol. Ya, karena sudah ada tuh orang-orang juga yang cerdas, yang paham mekanisme bahwa kalau pinjol, ya OJK itu sudah ada aturan kan, tidak boleh menagih ke rumah kalau memang menagih DC itu di atas jam 10, dia harus di jam kerja itu jam 10. Jadi perlu dipertanyakan itu. Ya, tapi yang pasti ngapain Ruben pinjol kalau dia bisa pinjam ke bank gitu loh. Ya, jadi itu yang perlu kami sampaikan gitu loh. Dan kalau memang misalnya dia yang pinjolnya Ruben misalnya datang ke rumahnya dia, kan berarti kan pinjolnya kan sekarang nih. Kan kemarin-kemarin ada pinjol. Ya, berarti sekarang nih pinjolnya setelah berpisah. Kan nggak mungkin juga Ruben memberikan alamat rumah Cilandak. Di sisi lain, Minola Sebayang juga menjelaskan masalah komunikasi dengan Sarwenda yang kurang bagus, seperti miskomunikasi, seperti masalah perihal Sarwenda yang akan pergi ke Thailand beberapa waktu lalu. Padahal satu sisi Ruben Onsu bermaksud menanyakan perihal keberangkatan Sarwenda ke Thailand demi kepentingan anak-anaknya. Jika Sarwenda pergi lama, maka ia yang akan menjaga anak-anaknya. Namun, disalahartikan oleh Sarwenda yang menganggap kalau Ruben Onsu yang mau mencampuri urusannya dengan harus melapor kepadanya kalau ia hendak berpergian. Jadi komunikasinya serumit itu gitu ya, nggak nyambung. Jadi artinya Ruben lelah hati sendiri gitu loh. Ruben bilang begini misalnya, ya, selamat pagi Bun, maaf sebelumnya untuk pembicaraan tadi malam yang kurang bagus dan jadi melebar, bukan maksudku seperti itu. Semua sudah terjadi, jadi kayaknya nggak perlu diungkit. Aku berkomunikasi untuk urusan anak saja dan tidak mencampuri urusan hidup kamu. Silakan saja lanjutkan Bun, tidak mengatur hidupmu. Masuk 2025, aku tutup kupingku dan fokus ke anak saja. Dan jika kesalku datang, aku bayangkan hal-hal yang baik tentang kamu aja. Hanya itu yang bisa aku lakukan, yang bisa mengalahkan kesalnya itu ya. Jadi aku sudah berdamai dengan apa yang terjadi dan introspeksi diri, dan aku tutup mengingat hal-hal baik saja dan senyum untuk mereka penyampai lidah yang nggak bisa ditutup dengan tangan kita. Kita tetap bisa seru untuk anak-anak loh. Kita tetap seru untuk anak-anak dan bisa jalan sama tanpa sungkan. Kalau saat ini pasti masih canggung yang aku rasakan. Ya itu tadi karena muter-muter tadi itu ya. Selamat bekerja ya Bunda cantik. Yang bagus ya Bun kerjanya. Ada anak-anak yang menanti kamu di rumah. Aku mau ke Thailand. Ada jalan ke Thailand nanti nenek dan yeye, berarti kakek dan nenek. Loh. Soalnya Ruben bilang, soalnya informasinya cuma ini, tapi nggak ada tanggal loh. Tapi bingungnya kita udah pisah, kenapa aku harus laporan ke kamu kalau aku pergi? Padahal yang ditanya, ini berkaitan dengan masalah anak. Dia berpikir, Ruben ngerecokin dianya gitu loh. Oke? Bukan masalah orang tua anak-anak. Ini masih dari S. Ruben jawab lagi. Loh, kan kamu ninggalin anak-anak. Ya nggak apa-apa, tapi bisa diinfo ke aku. Info ke ayahnya kalau bundanya nggak ada. Kan aku bisa tahu dengan siapa dan harus kesepakatan sih. Dan tinggal bicara bukan laporan sih Bun. Jadi artinya biar dia tahu. Kalau bundanya nggak ada, jadi kan dia juga bisa ikut bantuin ngawasin anak-anaknya. Harusnya kalau memang dia meninggalkan anak-anak, yang pertama dia informasikan itu adalah ayahnya. Ruben gak diinformasikan, dia bingung. Jawaban S kan seperti biasanya. Ini apa gitu, ya menyimpang. Pas aku harus laporan, bukan kamu harus laporan, kan aku tahu anak-anak itu ada di mana. Kamu kalau nggak ada, aku bisa bantu urusin, kan ini anak-anak kita.
Masalah gugatan hak asuh anak juga menjadi perhatian publik, hingga membuat Komnas Anak pun ikut memberikan tanggapannya. Lalu, seperti apa komentar Komnas Anak perihal hak asuh dari anak-anak Sarwenda dan Ruben Onsu tersebut? Polemik terkait persoalan hak asuh anak terus menjadi perhatian publik. Perkara yang melibatkan perebutan hak asuh antara kedua orang tua, Sarwenda dan Ruben Onsu ini, tidak hanya menyangkut aspek hukum, tetapi juga menyangkut kondisi psikologis dan masa depan anak yang menjadi pihak paling terdampak. Komisi Nasional Perlindungan Anak turut memberikan perhatian terhadap persoalan tersebut. Menurut pandangan Komnas Perlindungan Anak, keputusan mengenai hak asuh tidak boleh hanya melihat kepentingan orang tua, melainkan harus mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak, di mana anak tidak boleh menjadi korban dari konflik atau perselisihan yang terjadi antara kedua belah pihak. Sebetulnya simpel ya, saya berkali-kali katakan sama rekan-rekan media, kalau memang kita sayang sama anak kita, apapun masalahnya antara orang tua itu dibuang dulu, fokus kepada kepentingan anak. Kepentingan anak apa sih? Tercukupi kehidupannya, pendidikannya, kasih sayangnya yang terutama. Ayo dong sama-sama bersatu untuk memberikan kasih sayang utuh kepada anak. Itu aja. Makanya saya akhirnya jadi mencurigai, ada apa kok ini problem ini tidak bisa terselesaikan. Menurut saya sesuatu hal yang mudah kok sebetulnya. Komnas Perlindungan Anak fokus bagaimana sebetulnya pemenuhan hak anak. Sebetulnya itu. Karena walaupun nanti sekali lagi berpindah ke Ruben, haknya anak tetap harus mendapatkan kasih sayang yang utuh, waktu, perhatian, kemudian hak pendidikan, sekolah, dan sebagainya gitu. Itu paling penting sih. Maksud saya, ini kan menurut saya bukan hal yang sulit untuk dibicarakan sebetulnya. Bukan hal yang sulit untuk dimediasikan. Nah, akhirnya saya berpikir ada apa ini berita ini 5 bulan ada ya, 5 bulan belum selesai. Ayo dong, sekali lagi pikirkan juga anak dan buktikan kalau memang kita sayang sama anak, ya kita harus fokus pada anak. Saya minta tolong juga ini kepada Ruben dan Sarwenda. Betul-betul lah kalau memang cinta sama anak, sayang sama anak, ayo selesaikan masalah ini bersama-sama. Tinggal dibicarakan apa nanti ke depannya, anak berapa hari di Sarwenda, anak berapa hari di Ruben, bagaimana pendidikannya itu dibicarain dan harusnya nggak sulit ya. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga komen. Terima kasih juga atas kesetiaan pemirsa atas pencapaian jumlah subscriber yang kini menuju 4 juta subscriber channel Intens Investigasi.